Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi masih tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai jalur afirmasi. Kemudian berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar pada jalur afirmasi. Lalu kita dapat memilih berapa sekolah, berapa jurusan atau kompetensi keahlian dalam satu sekolah melalui jalur afirmasi ini. Kemudian kapan jadwal jalur afirmasi ini dibuka. Mulai dari sekarang, adik-adik bisa menyiapkan berkas-berkas yang akan diperlukan untuk pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi ini. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Berdasarkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru wilayah Jawa Timur tahun 2022, jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru untuk jenjang SMA atau SMK. Jadi untuk pendaftaran jalur afirmasi ini bisa digunakan oleh peserta didik baru yang akan masuk ke jenjang SMA atau SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Lalu berapa kuota untuk jalur afirmasi ini? Kuotanya di sini ada 15% dari pagu sekolah yang disediakan. Jalur afirmasi ini itu terbagi atas, yang pertama keluarga tidak mampu sebanyak 7%. Jadi dari total 15% itu, yang pertama dibagi untuk keluarga tidak mampu itu sebanyak 7%, kemudian anak buruh sebanyak 5%, dan penyandang disabilitas sebanyak 3%. Nah, jadi itu untuk kuotanya jalur afirmasi. Nah, kemudian calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA ini berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan untuk jenjang SMK berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona. Nah, itu untuk domisili pendaftar melalui jalur afirmasi. Ketentuan berikutnya untuk calon peserta didik baru untuk jenjang SMA yang mendaftar melalui jalur afirmasi ini itu dapat memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Nah, itu jumlah sekolah atau kompetensi keahlian yang dapat dipilih calon peserta didik baru SMA atau SMK yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi. Nah, kemudian apa saja yang perlu dibuktikan untuk mendaftar melalui jalur afirmasi ini? Yang pertama yaitu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kemudian Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Perlu diketahui untuk Kartu Indonesia Sehat ini memang dibiayai dari pemerintah, bukan dibiayai secara mandiri. Kemudian dapat dibuktikan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Bisa juga dibuktikan melalui program keluarga harapan atau PKH, kemudian kartu bantuan pangan non tunai atau kartu bantuan sosial tunai atau program bantuan pemerintah daerah lainnya yang sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, jadi itu yang perlu disiapkan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi. Apabila dalam poin huruf E tadi tidak terpenuhi, misalnya dalam satu kuota untuk jalur afirmasi itu ternyata tidak terpenuhi yang dibuktikan menggunakan KIP, KIS, KKS, PKH, dan seterusnya ini, maka dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa.
Nah, ini jika tidak terpenuhi. Misalnya dalam kuota itu terpenuhi, dari kepemilikan atau bukti dari keluarga tidak mampu itu seperti KIP dan seterusnya ini ternyata kuotanya sudah terpenuhi, maka surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu itu tidak dapat digunakan. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi anak buruh, tadi penjelasan tentang untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Yang berikutnya untuk anak buruh itu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti pada huruf E dan F. Jadi yang sudah dijelaskan pada bukti untuk keluarga tidak mampu. Selain itu dibuktikan dengan surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua atau wali. Nah, ini yang perlu disiapkan bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dari anak buruh. Itu selain melampirkan dari KIP, KIS, KKS, PKH, KBPNT, BST atau yang lain, itu juga dibuktikan surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tuanya. Selanjutnya untuk calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, ini saya harapkan dari calon peserta didik ini tidak melakukan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu untuk mendaftar pada jalur afirmasi ini. Nah, lalu bagaimana jika ternyata pada pendaftar untuk jalur afirmasi ini melebihi dari kuota? Nah, misalnya melebihi jumlah kuota pada jalur afirmasi ini, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Untuk jalur afirmasi itu jumlah kuotanya 15%. Ternyata pendaftarnya melebihi, maka seleksi atau penentuan penerimaan peserta didik baru itu diprioritaskan dari jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Nah, kemudian dalam hal kuota jalur peserta didik jika belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi nanti akan dimasukkan ke dalam jalur zonasi itu untuk jenjang SMA dan dimasukkan ke kuota jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Nah, jadi itu untuk jalur afirmasi yang tidak terpenuhi. Nah, demikian untuk pendaftaran pada jalur afirmasi ini yang meliputi keluarga tidak mampu dan keluarga anak buruh. Perlu diperhatikan bahwa pendaftaran pada jalur afirmasi ini, calon peserta didik hanya dapat memilih satu sekolah untuk jenjang SMA atau satu konsentrasi keahlian untuk jenjang SMK. Jika calon peserta didik baru itu diterima pada jalur ini, pada pendaftaran jalur afirmasi ini, itu sudah tidak dapat mendaftar di jalur berikutnya. Demikian sebaliknya, jika pada pendaftaran jalur afirmasi ini ternyata belum diterima, maka masih bisa mendaftar pada tahap berikutnya. Berikut jadwal pendaftaran untuk jalur afirmasi, yaitu pada tahap 1 pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2022 secara online. Kemudian untuk verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh sekolah SMA atau SMK sesuai dengan sekolah yang didaftar.
yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2022 dan secara online. Kemudian untuk pengumuman diterima atau tidaknya pendaftaran melalui jalur afirmasi ini yaitu pada tanggal 24 Juni 2022 pada pukul 8 dan secara online. Bagi yang diterima segera cetak bukti penerimaan yaitu pada tanggal tersebut, yaitu tanggal 24 Juni 2022 mulai pukul 8 sampai dengan 23:59 secara online. Silakan catat baik-baik tanggal pendaftaran untuk jalur afirmasi ini. Jika kalian memenuhi syarat untuk mendaftar melalui jalur afirmasi, manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.